Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak di Razaker. Dan di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat ramai dibicarakan hampir ya seluruh orang Indonesia yang pekerja terutama ya, karena adanya tapera. Nah, jadi di sini saya akan membahas tapera ini atau BP Tapera lah nama ininya, secara apa ya, mungkin komprehensif lah, biar teman-teman semua bisa teredukasi sebenarnya apa sih ini, terus masalahnya di mana, terus kenapa, dan lain-lain lah. Kita mulai dulu nih dari isu, yaitu gaji pekerja akan dipotong 3% untuk simpanan tapera. Nah, jadi gaji para pekerja Indonesia ini akan kena potongan tambahan untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau disingkat tapera. Kebijakan tersebut diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024. Emang apa sih simpanan tapera itu? Tapera adalah simpanan yang hanya dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan akan dikembalikan beserta hasil pemupukan setelah kepesertaan berakhir. Pembiayaan perumahan yang ditanggung tapera meliputi kepemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah. Ada syaratnya, yaitu pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk rumah pertama. Lalu pembiayaan hanya diberikan satu kali, lalu ada nilai besaran tertentu untuk tiap pembiayaan perumahan. Tapera dapat membiayai jenis rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun. Pekerja dapat mengajukan pembiayaan setelah menjadi peserta tapera minimal 1 tahun. Terus siapa aja sih yang bisa jadi peserta tapera ini? Yang pertama, pada pasal 5 PP Nomor 21 2024, setiap pekerja wajib menjadi peserta tapera jika berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah, serta memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum atau UMR. Sedangkan pada pasal 7, jenis pekerja yang wajib menjadi peserta tapera adalah PNS atau ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pegawai swasta, pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Dan berapa sih besaran potongan untuk tapera? Besaran simpanan yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 3% dari gaji atau upah. Dan simpanan ini akan ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja sebesar 2,5% oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja. Sedangkan pekerja freelancer menanggung sendiri seluruh besaran simpanannya. Nah, gaji kita dipotong untuk tapera, tapi duitnya kemana? Jadi, potongan gaji rakyat Indonesia nantinya akan dikelola oleh BP Tapera, semacam badan independen yang mengelola dana hasil pengumpulan masyarakat lainnya. Jadi si BP Tapera ini tuh mirip sama BPJS gitu loh, kayak BPJS kan yang mengelola potongan pekerja untuk kesehatan, dana pensiun dan kecelakaan kerja. Lalu mirip juga sih sama BPKH yang mengelola dana haji rakyat Indonesia. Nah, Tapera ini yang mengelola tentang perumahannya. Nah, gimana pengelolaannya? Dana Tapera dikelola dan diinvestasikan oleh bank kustodian dan manajer investasi yang diawasi oleh OJK dan BP Tapera dengan prinsip konvensional dan syariah sesuai dengan pilihan masing-masing peserta. Dana tapera akan diinvestasikan pada deposito perbankan, surat utang atau sukuk negara, surat utang atau sukuk daerah, surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman, investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai UU Tapera. Nah, gimana kinerja BP Tapera? Untuk mengukur kinerja BP Tapera, kita bisa melihatnya dari dua sisi. Yang pertama itu dari penyaluran rumah bagi masyarakat. Dan yang kedua, dari kinerja investasi dana yang dikumpulkan BP Tapera. Dari laporan keuangan BP Tapera 2022, penyaluran FLPP ini semacam kredit bersubsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Yang dilakukan BP Tapera hanya sebanyak 226.000 unit rumah. Padahal, berdasarkan survei sosial ekonomi atau Susenas, tahun 2022 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah atau backlognya kepemilikan rumah sepanjang tahun 2022 aja itu sebesar 10,5 juta unit, yang artinya ya nggak nyampe 1% ya berarti ini yang terdistribusinya ya. Lalu dengan kata lain, BP Tapera pada tahun 2022 hanya membantu, nggak 1%, 2%.
Dengan BP Tapera ini tahun 2022 hanya membantu pembelian rumah sebesar 2% dari backlog perumahan yang terjadi. Nah, kinerja investasinya gimana sih? Dana Tapera itu diinvestasikan ke dalam 3 jenis produk yang dikelola oleh berbagai manajer investasi. Ada kontrak pengelolaan dana Tapera atau KPDT konvensional, returnnya di 2022 itu sekitar 4,3% net. Lalu ada kontrak pengelolaan dana Tapera atau KPDT syariah dengan return tahun 2022 itu sekitar 2,13% net. Lalu ada kontrak investasi kolektif KIK Dana Tapera atau kita kalau produk umum lebih kenal aja dengan reksadana ya. Itu returnnya tahun 2022 itu sekitar 0,59% sampai 2,96% net. Dengan kata lain, imbal hasil investasi yang dilakukan BP Tapera ini masih di bawah imbal hasil rata-rata surat utang negara di angka 6,5%. Atau kita untuk orang-orang yang agak ngerti finance itu risk free rate kita itu 6,5%, mereka masih di bawah itu teman-teman. Dan per Desember 2022 total aset yang dikelola BP Tapera itu sebesar 7,6 triliun rupiah. Nah, kalau menurut beberapa ahli, BP Tapera ini harus memperbaiki kinerja karena per tahun 2022 total peserta aktif BP Tapera sebanyak hampir 3,9 juta orang. Dengan diwajibkan pemotongan gaji untuk BP Tapera yang akan segera terjadi, dipastikan jumlah peserta aktif dan dana kelolaan BP Tapera akan menggelembung atau jadi banyak banget. Dan mudah-mudahan ya ini harus segera diperbaiki kinerjanya karena tadi kinerja BP Tapera ini sejauh ini masih terlihat ya gitulah, lebih nggak menguntungkan daripada kita investasi sendiri gitu loh. Nah, tapi sebenarnya target utama penerima Tapera ini bukanlah masyarakat menengah. Nah, sebelum kita ke sana, kita bahas dulu nih produk-produknya itu apa aja sih. Jadi produk paling lazim dari BP Tapera adalah kredit untuk kepemilikan rumah atau KPR, renovasi atau KRR, dan membangun rumah atau KBR. Ketiga produk ini memiliki syarat yang sama. Yang pertama itu WNI, maksimal penghasilan 8 juta atau 10 juta untuk di Papua, dan hanya berlaku untuk rumah pertama. Simulasi potongan Tapera, misalnya nih, dengan gaji kita yang 10 juta, maka potongan Tapera per bulannya 3% atau sekitar 300.000. Potongan Tapera per tahunnya 3,6 juta rupiah. Sehingga potongan Tapera dalam 20 tahun itu sekitar 72 juta rupiah. Dan ya kalau kita coba bandingkan dengan harga rumah saat ini, itu masih jauh di bawah ya teman-teman. Dan ya nggak tahu deh kualitas bangunannya atau luasan rumahnya 72 juta dapat kayak gimana, nggak kebayang juga sih. Terus siapa aja sih penerima manfaat Tapera? Dari skema tersebut, yang paling berhak menerima manfaat pembiayaan dari Tapera adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Di luar itu, maka potongan Tapera hanya seperti produk investasi dana pensiun lainnya, di mana peserta menunggu kepesertaannya berakhir dan berhak mendapatkan pokok plus hasil pengembangan. Jadi jatuhnya lebih kayak investasi ya. Cuman ya kinerjanya kayak tadi yang sempat dibahas itu nggak lebih baik daripada kita investasi sendiri gitu. Dan jadi ketika manfaat pembiayaan kredit BP Tapera tidak bisa dinikmati semua orang, potongan wajib dari gaji kita yang akan dikelola BP Tapera hanya akan seperti sebuah SAPAR investment instrument. Jadi kayak subsidi silang lah simpelnya. Padahal di luar sana tuh masih banyak instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil baik, ya tadi imbal hasil yang lebih baik lah. Nggak usah kita ke tadi surat utang negara, kita ke deposito aja malah lebih gede daripada naruh di Tapera ini gitu. Karena kemampuan mereka tuh ya tadi so-so lah gitu. Apalagi ya kita semua sama-sama tahu tingkat kepercayaan masyarakat tuh lagi cukup rendah terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi setelah kasus-kasus seperti Jiwasraya, Asabri, Taspen dan lainnya lah. Dan ya mudah-mudahan lah kalau memang pemerintah bisa untuk mengelola dananya dengan sangat baik, ya oke lah. Tapi coba dibuktikan dulu gitu. Karena kalau enggak ya pasti masyarakat akan melakukan penolakan besar-besaran terhadap paksaan menabung rumah ini gitu. Ya walaupun memang jadi pro dan kontra sih ya, bahkan akhirnya kayaknya sih kemungkinan si kebijakan ini tuh akan ditunda dulu, akan ditunda untuk mewajibkan karena
masih harus ditinjau ulang terlebih dahulu oleh banyak sekali pihak. Mungkin itu aja tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.